Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dan berjumpa saudara dalam ibadah online. Kita percaya Tuhan hadir di rumah, di tempat di mana saudara berada. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kau hadir bersama dengan umat-Mu Tuhan. Penuhi ruangan-ruangan kami, penuhi rumah-rumah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Katakan dengan iman saudara. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
menyembahmu Tuhan. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, puji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari tengah dengan wajah saudara katakan, ku mau memuji. Ini pengakuan kami ya Tuhan, kami mau selalu memuji, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Dia. Mari angkat hati meninggikan Dia Allah. Sebab Engkau layak ya Tuhan. Kami selalu puji Yesus Tuhan. Ini hati kami
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras katakan amin. Sekali lagi jemaat yang berkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Kami dilimpahi dengan anugerah-Mu. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebab kasih setiamu limpah atas kami ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua kita bersama-sama bagi Tuhan kita. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari angkat tangan saudara, aku berkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan, Tuhan bagiku. Katakan Yesus bagiku. Amin. Yesus bagiku. Sorakan haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Dan Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Menyembuhkan, dan pada saat Engkau berfirman, kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Syahandaralabasyih. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yesus Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara. Katakan, ku yakin
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari angkat tangan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat kedua tangan saudara, serukan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan, ya handara lama syahadara lama. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami bisa masuki di bulan ini. Semua kami menyadari karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu mau hidup dan tinggal dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa dengar firman-Mu. Kami mau percaya firman akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan sebuah judul keluarga yang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang ingin keluarganya diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara semuanya. Puji Tuhan. Baik. Saudara, mari kita ayat firman Tuhan yang luar biasa sekali.
Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Anda perhatikan ayat-ayat ini saudara sekalian, di mana menunjukkan keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya semua orang, kita semua punya kerinduan yang sangat besar agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Wow, puji Tuhan. Saudara, kalau kita tanya apa sih sebenarnya keluarga? Apakah keluarga cuma sebagai bed and breakfast? Hanya sebagai tempat makan pagi dan tidur, karena ini ada istilah karena ada keluarga yang saking sibuknya, saudara. Hanya makan pagi, tidak ketemu satu sama lain, makan pagi masing-masing, pulang sampai larut malam masing-masing, anak pulang sampai jam 9 malam, papanya pulang sampai jam 11 malam, orang tuanya pulang sampai jam 11 malam, masing-masing tidur. Demikian setiap hari seterusnya. Apakah cuma itu, saudara sekalian? Nah, seorang hamba Tuhan, dalam bukunya namanya Dr. Kenneth Hagin, dalam bukunya Is There a Family in the House? Apakah ada keluarga dalam sebuah rumah? Itu menyatakan bagaimana keluarga yang sebenarnya. Dia memberikan ada 5 identifikasi. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara. Yang mau katakan amin. Nah, pertama dia katakan keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Saya kira ini benar, saudara. Kita bertumbuh baik secara fisik, tapi juga mental, dan juga rohani kita tentunya. Itulah peranan ayah dan ibu yang sangat penting keluarga itu untuk anak-anak dibawa bukan cuma secara fisik mereka, tapi kehidupan rohani mereka pun juga perlu dibawa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kita percaya keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, dan kasih, dan membangun lingkungan yang kondusif untuk anak-anak bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dan dalam keluarga tentu kita harus meyakini setiap orang itu punya kemampuan, talenta yang unik, saudara sekalian. Dan masing-masing mengeksplor talenta-talenta mereka. Dalam keluarga dibangun landasan kehidupan anak, dibangun dan dikembangkan tentunya. Anda harus percaya setiap keluarga, setiap anak saudara itu adalah unik. Bahkan di mata Tuhan pun unik, saudara sekalian. Yang berikutnya, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat apa? Ada badai kehidupan, saudara. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang Anda sedang alami atau rasakan. Tetapi di dalam keluarga lah kita mendapatkan perhatian dan apa? Perlindungan, saudara sekalian. Saya masih teringat seorang hamba Tuhan yang besar bernama Billy Graham. Dia meninggal di tahun 2018. Seorang ini hamba Tuhan yang luar biasa, sudah menyampaikan firman Tuhan kepada ratusan juta orang. Dan juga secara mungkin dengan lewat media sosial, televisi, itu mungkin miliaran orang, saudara. Bahkan dia dipakai untuk memberkati ketika inaugurasi pemilihan presiden Amerika Serikat. Beberapa presiden dia yang memberkati, saudara sekalian. Tapi tahukah saudara ketika dia meninggal ada seorang anaknya yang bernama Ruth Graham, putri daripada Billy Graham. Ketika dari acara penghormatan terakhir kepada papanya, ada banyak tamu yang hadir. Bapak, saudara, ibu, saudara sekalian, dia katakan bahwa dulu saya pernah salah. Ruth Graham menyampaikan dan membuat semua kita kaget karena dia pernah punya masalah pernikahan. Dia sempat bercerai. Ketika dia bercerai, tentu dia mengalami satu masa yang sangat down sekali. Jatuh rasanya. Ya, dan kemudian dia tahu kemana dia harus pergi. Yaitu ke rumah papa dan mamanya. Kita tahu, diceritakan bahwa Billy Graham selalu menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau kalian punya masalah kehidupan, kalian tahu kemana tempat kalian harus bisa berteduh atau berlari. Yaitu kepada orang tua kalian. Selain tentunya kepada Tuhan, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, dia pergi ke rumah papanya dan mamanya. Yaitu di North Carolina, di Carolina Utara, saudara sekalian. Ketika dia baru turun sampai di mobil, ternyata papanya sudah menunggu di depan pintu. Saudara tahu ketika dia keluar dari mobilnya, saudara, papanya sudah membuka tangan dan dia katakan, welcome home. Saudara tahu, dia sampaikan, Anda tahu perasaan saya waktu itu. Ketika saya begitu terharu karena papa saya tidak mengkondemnisasi atau mengutuk atau menghakimi atau menyalahkan. Memang saya sudah bilang kan, jangan kawin sama pria itu. Atau tidak pernah menyalahkan, saudara. Tapi hari itu papanya menerima dia tanpa syarat. Papanya menunjukkan kasih tanpa syarat, saudara. Itulah keluarga, saudara. Dan
Ruth Graham cerita bagaimana sampai dia bilang, Bapak saya bukan Tuhan. Tapi Papa saya menunjukkan bagaimana Tuhan kita itu menerima kita semua tanpa syarat. Itu family. Yang berikutnya saudara sekalian, keluarga merupakan tempat untuk bisa apa? Mentransfer nilai-nilai. Ini merupakan laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar tentu hal-hal yang baik, saudara. Yang percaya katakan amin. Ajarkan kejujuran, mungkin keluarga mengajarkan integritas, tanggung jawab, sopan santun, punya etika, menegur orang yang lebih tua dan sebagainya, saudara. Dan banyak hal lagi yang lain. Saya teringat ada seorang YouTuber bernama Daniel Mananta. Dia ingin anaknya sekolah di sekolah internasional. Dia bawa anaknya ke sekolah internasional, kemudian dia kaget ketika dia akan ke toilet. Ternyata di toilet tersebut ada toilet 3 jenis. Satu untuk pria, satu untuk wanita, tapi satu untuk netral. Wah, dia kaget. Berarti sekolah internasional ini sudah mendukung yang namanya LGBT. Saudara. Dan akhirnya dia sempat, akhirnya tentu dia tidak akan masukkan anaknya ke sekolah tersebut, saudara sekalian. Keluarga tempatnya untuk bisa memberikan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita. Saudara, sekali lagi saya menyinggung LGBT. Kita mengasihi personal orang-orang yang LGBT. Tapi perilaku seksualnya yang kita tolak, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, yang terakhir, keluarga merupakan tempat munculnya apa, saudara? Permasalahan dan penyelesaiannya ada di situ, saudara. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup, saudara. Dan seringkali permasalahan muncul dengan tiba-tiba. Tapi disitulah keluarga bisa menyelesaikan satu sama lain. Saudara, kalau begitu pertanyaan, Pak Rudi, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar keluarga saya diberkati Tuhan? Saya mau berikan beberapa poin. Anda bisa menangkap dan mencatatnya, saudara sekalian. Yang pertama, saya ingin membawa bagaimana keluarga diberkati Tuhan itu hubungan anak dan orang tua yang dipulihkan, saudara. Kalau Anda baca Maleakhi 4 ayat 6, saudara. Firman Tuhan ini luar biasa, bilang demikian. Maka, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Anda perhatikan, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini penting sekali. Dikatakan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Hati bapak-bapak pun berbalik kepada anak. Berarti keluarga yang dipulihkan. Saya mau menitik beratkan kepada anak dulu ini, saudara. Bagaimana anak seharusnya diberkati, maksudnya memberkati orang tuanya. Seharusnya berbakti kepada orang tuanya, saudara sekalian. Ini penting, saudara. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya harus berbakti kepada orang tua saya? Ada beberapa poin saya bahas. Pertama, saudara, anak harus memperhatikan atau merawat orang tua. Kalau kau melihat hari-hari hidupmu bagus ke depan juga, engkau belajar membalas budi orang tua itu memperhatikan dan merawat orang tuamu. 1 Timotius 5 ayat 8 bilang begini. Tetapi, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang apa? Tidak beriman. Alkitab tegas sekali, saudara. Kalau orang yang tidak memperhatikan keluarganya, itu orang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, tidak mengenal Tuhan. Doa saya, hari ini kau dengar firman Tuhan. Hidupmu diubahkan Tuhan. Kau belajar untuk berbakti, memperhatikan, bahkan untuk merawat orang tuamu, saudara sekalian. Ada anak Tuhan, sama orang tuanya tidak berbakti. Tidak memperhatikan keluarga, atau bahkan terhadap orang tuanya, saudara sekalian. Untuk kita renungkan pernyataan ini, saudara. Mungkin saudara sudah dapatkan beberapa kalimat, tapi coba kita renungkan sekali lagi. Bukan firman Tuhan, sorry. Ada satu kutipan bilang begini. Seorang ibu dapat merawat atau membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu dapat merawat seorang ibu. Doa saya, adalah anak yang bisa merawat orang tua saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang berikutnya saudara kalian adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua, anak yang menghormati orang tuanya. Ulangan 5 ayat 16 bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, saudara. Anda mau keadaan saudara baik? Anda mau panjang umur, saudara? Hormati orang tua. Kalau hari ini kau cek, kalau keadaanmu mungkin kau, Pak Rudi, saya sudah hidup kudus, saya sudah hidup baik, ini semua, tapi mungkin Anda tidak menghormati orang tua. Sampai mungkin keadaanmu saat ini lagi terpuruk. Bisa saja, saudara. Anda coba introspeksi diri, saudara sekalian.
Saya teringat ada seorang bapak bernama Bapak Kuswara, umur 85 tahun. Tahun 2012, ini dia punya anak-anak beberapa yang luar biasa membuat hati kita miris mendengarnya. Tahun 2012 bermula ayah ini, Bapak Kuswara ini punya tanah, rumah lah saudara sekalian. Dia punya 6 orang anak. Anaknya ada yang anak kedua kalau nggak salah itu menyewa rumah papanya untuk bikin bisnis kecil-kecilan, saudara. Tapi di tahun 2020, papanya ini ingin menjual rumah ini untuk mungkin dibagi warisan kepada anak-anak, dibagilah untuk mereka pakai. Tapi anak yang menyewa ini tidak mau, papanya ingin batalin. Nah, tidak jadi ya karena kita mau jual rumah ini. Anaknya ini kedua tidak mau, termasuk anak yang ketiga, dan termasuk anak yang keenam, anak yang bungsu. Saudara. Mereka menggugat papanya di pengadilan. Waduh, saya kadang-kadang tidak bisa bayangkan. Ada anak yang tega mengadili papa kandung yang membesarkan mereka dari sejak kecil. Mereka menuntut papanya miliaran rupiah, saudara sekali, membawa ke pengadilan. Anda tahu ceritanya, saya waktu baca beritanya. Anak yang menuntut di pengadilan, anak kedua, ketiga, dan anak yang keenam atau anak bungsu. Salah satunya, ketika keluar dari pengadilan, kena serangan jantung dan meninggal. Saudara. Apa itu kebetulan? Bisa jadi itu hukum tabur tuai, saudara. Anak yang tidak berbakti pada orang tua. Tapi saya tidak mengatakan, belum tentu juga, saudara. Tapi itulah kemungkinan juga kan hukum tabur tuai, saudara sekalian. Dan banyak orang menyayangkan peristiwa ini, saudara. Akhirnya anaknya ada yang menyadari kesalahannya. Dan akhirnya Anda lihat di slide ini, papanya minta maaf. Dia minta maaf kepada papanya, saudara sekalian. Saya teringat peristiwa kisah nyata di Singapura, saudara. Bagaimana ada seorang pria yang kaya raya, punya usaha yang bagus, tapi beberapa tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Dia menjadi single parents, dan dia membesarkan anaknya yang tunggal, satu anak laki-laki. Dipelihara, dibesarkan, dirawat, sampai dia kuliah, sampai jadi sarjana, sampai dia menikah, saudara. Dan karena dia sendiri tinggal di apartemen, dia ajak anaknya untuk dengan anak mantunya tinggal di apartemen mewahnya dia. Karena dia ini anak yang baik, saudara sekalian, ya papanya lihat ini anak mulai mengurusi usahanya dengan baik juga. Dan akhirnya papanya mewariskan seluruh hartanya, dibalik namakan ke atas anaknya ini, saudara. Termasuk apartemen yang mereka tinggali. Namanya papanya tapi dikasih ke anaknya, walaupun dia belum meninggal, sudah dikasih semua, dibalik namakan semua. Dan Anda beberapa tahun kemudian, ya biasa mulai terjadi pertengkaran kecil antara ayah dengan anak. Ayah, anak, orang tua dengan menantu juga. Dan satu kali terjadi pertengkaran hebat. Nggak tahu apa penyebabnya, terjadi pertengkaran hebat sekali. Sehingga anak kandungnya dan menantunya itu mengusir papa kandungnya dari apartemen tersebut. Yang sebenarnya milik papanya, saudara sekalian. Karena dia tidak punya apa-apa, akhirnya dia jadi gelandangan di Orchard Road, tempat yang begitu semua orang kenal pasti kalau pernah ke Singapura, saudara. Dan kemudian ada satu temannya, beberapa temannya lihat ini kayaknya teman kita nih, teman bisnis kita. Tapi dia menyangkal selalu kalau ketemu, oh bukan saya. Tapi temannya yakin dia ini orangnya. Akhirnya dipanggil, dibawa, dan orang tua ini cerita sambil nangis terseduh-seduh bagaimana perlakuan anaknya dan menantunya, saudara sekalian. Mereka marah benar-benar. Dan berita ini sampai ke telinganya Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada waktu itu, saudara sekalian. Lee Kuan Yew marah besar. Dan dia memanggil kedua anak ini. Anaknya dengan menantunya ke tempat kediaman dia. Dan akhirnya saudara tahu, diceritakan Lee Kuan Yew marah besar. Kamu itu begitu durhaka sama orang tua. Saya tidak menyangka ada anak yang begitu durhaka di Singapura seperti kamu. Masa tega kamu mengusir ayah kandung kamu sendiri? Dan Lee Kuan Yew marah, dan akhirnya Lee Kuan Yew memanggil notaris untuk membatalkan semua nama-nama yang sudah dibalik namakan atas nama anak tersebut, dibalikan kembali lagi kepada papanya, saudara. Dan anaknya diusir keluar dari apartemen, saudara. Dan sejak saat itu, Lee Kuan Yew mengeluarkan sebuah dekret bahwa agar semua orang tua di Singapura jangan mewariskan hartanya kepada anaknya sebelum mereka meninggal. Tentu ini pandangan bisa berbeda-beda, saudara sekalian ya. Baik, saya berdoa kalau Anda ingin lihat keluarga saudara diberkati Tuhan. Anak-anak kau belajar untuk menghormati orang tuamu. Berbakti sama orang tua saudara. Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar keluarga saudara diberkati Tuhan? Bagaimana orang tua yang berfungsi dengan baik? Kalau Anda bertanya, apa sih peran ibu, ayah, dan ibu? Ayah yang berfungsi bagaimana? Saya mau sampaikan beberapa poin. Yang pertama, ayah harus menyediakan, orang tua harus menyediakan waktu. Kalau Anda baca 1 Samuel 7, ayat 15 dan 17, firman Tuhan bilang begini, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama. Sebab di sana rumahnya dan di sana ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau Anda baca kisah hidup Samuel.
Nabi Samuel ini. Ternyata anak-anaknya tidak seperti papanya. Cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Anak-anaknya berbeda sifatnya, saudara. Jauh sekali bertentangan, saudara sekalian. Nah, kalau kita baca ini, ternyata Samuel, dia bekerja memerintah di Israel, tapi juga di rumah. Dia nggak punya waktu untuk keluarga. Sehingga anak-anaknya punya dampak kepada anak. Kita harus, sebagai orang tua, harus bisa menyediakan waktu bagi keluarga kita, saudara sekalian. Bapak Ibu tahu, kata cinta bagi anak-anak, love is your time, adalah waktu kita, saudara sekalian. Dan hubungan terjadi karena adanya interaksi. Interaksi terjadi karena kita ada disediakan waktu. Itu sebabnya orang sering bertanya, Pak Rudi, mana penting? Quality time atau quantity time? Saya bilang dua-dua. Kita harus menyediakan waktu kita, quantity time. Tapi dalam quantity time kita harus punya quality time juga. Kualitas waktu sama anak kita, saudara sekalian. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Doa saya, Anda menjadi orang tua yang bisa menyediakan waktu. Kalau Pak, saya jarang Pak. Anda belajar. Ketika Anda dengar firman Tuhan. Tapi Anda belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita orang tua yang berfungsi, itu kita harus punya wibawa, saudara. Saudara tahu, saya mau bahas sedikit tentang keluarganya Raja Daud. Ketika anaknya Amnon memperkosa adik tirinya itu Tamar, adiknya Absalom, ya anak dari Bathsheba. Daud tidak menghukumnya, saudara. Bahkan ketika Absalom mau balas dendam, Absalom membunuh kakak tirinya, Amnon tersebut, sebagai balas dendam. Ketika Absalom kembali dari pembuangan dan mencari hati rakyat, Daud juga tidak bertindak kepada Absalom, saudara. Apalagi Daud kehilangan wibawa di depan anaknya karena Daud berselingkuh dengan Bathsheba pada waktu itu, saudara sekalian. Yang akhirnya menjadi istrinya Daud pada waktu itu. Jadi saudara, orang tua harus memberikan wibawa, punya wibawa di depan anak-anak mereka, saudara sekalian. Bagaimana wibawa ayah dan ibu, saudara? Pertama adalah kita harus memberikan teladan cinta Tuhan pasti. Kitalah orang tua memberikan teladan takut akan Tuhan. Supaya wibawa orang tua muncul. Wibawa orang tua bisa ada kalau dia mendisiplinkan dengan benar. Bukan karena emosi. Ada orang tua pukul anaknya bukan karena ingin mendisiplinkan, tapi karena emosional. Itu beda sekali, saudara. Beda-beda tipis. Mendisiplinkan dengan kasih atau kita karena emosi, saudara. Tegas dalam prinsip. Ya, konsisten. Dan tentu wibawa ayah dan ibu karena orang tua yang bertanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Apalagi berikutnya bagaimana supaya wibawa bisa orang tua yang berfungsi, yaitu kalau kita memiliki penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi apa? Orang yang merebut kota. Wah, ini luar biasa ayat firman Tuhan. Ayah dan ibu yang punya penguasaan diri itu kalau dia mampu mengendalikan emosi pasti. Jadi tadi saya katakan dia tidak emosional, mengeluarkan kata-kata kutuk. Memang tongko anak tidak berguna karena emosional. Perkataannya tidak terkontrol kadang-kadang. Menyesal lahirin kamu dan sebagainya dan sebagainya. Kata-kata yang toksik dan sebagainya, saudara. Anda harus belajar untuk berdoa baru bertindak. Yang percaya katakan amin, saudara. Menjaga hati saudara dengan anak saudara sehingga membangun relasi kepada mereka, saudara. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Yang terakhir, apa yang saya mau bahas, hal yang penting agar keluarga Anda diberkati Tuhan adalah hubungan suami istri yang baik. Kalau tadi hubungan anak dan orang tua yang dipulihkan. Yang kedua, bagaimana peran orang tua yang berfungsi dengan baik. Yang terakhir ini bagaimana hubungan suami istri yang baik tentunya. Kalau Anda baca di Yohanes 2 ayat 1-11, kisah mujizat perjamuan nikah di Kana. Bagaimana Yesus memberikan mujizat yang pertama kalinya. Saudara sekalian, saya melihat, memperhatikan, saya membaca, wah itu luar biasa. Ini merupakan penegasan bahwa Tuhan hadir di setiap pernikahan saudara. Asal saudara mau libatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan pernikahan saudara yang hancur pun. Yang mungkin berada pada titik kritis pun juga. Tuhan sanggup mengubahkan. Jadi kehidupan pernikahan yang diberkati bahagia. Dan bahkan bisa pernikahan yang langgeng. Engkau yang percaya katakan amin. Kalau Anda baca, Anda lihat Yohanes 2 ayat 10. Saudara. Coba kita satu ayat ini lagi, saudara. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik. Perhatikan ada kata anggur yang baik. Dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Adalah anggur yang baik sampai sekarang. Nah, saya mau memberikan sebuah gambaran begini. Ini menggambarkan tentang 3 tahapan pernikahan. Saya sudah pernah sampaikan, tapi saya mengulangi sedikit lagi. Dikatakan tadi dalam pernikahan ada anggur yang baik. Saudara. Pertama ini anggur yang baik. Yaitu pernikahan memasuki masa honeymoon. Semua manis. Semua bagus semua.
Ini pernikahan, mungkin awal-awal pernikahan. Tapi Anda harus menyadari pernikahan itu akan masuk tahap berikutnya, yaitu anggur yang kurang baik. Apa? Anda akan menghadapi masa namanya hadapi realitas. Muncul konflik di sini. Orang bilang mulai masuk masa kritis. Di sini krisis sudah. Ada konflik, mulai terlihat keburukan suami, kejelekan istri, dan sebagainya. Di sinilah Anda harus mulai jeli memperhatikan. Nah, kalau Anda bisa melewati ini, maka Anda akan masuk namanya anggur yang baik sampai sekarang. Apa? Anda akan masuk yang namanya masa stabil dalam pernikahan atau masa kebahagiaan. Doa kita tentunya Anda bisa melewati semua ini, saudara sekalian. Nah, dari peristiwa di Kana juga, anggur ini, peristiwa mujizat di Kana ini, saudara sekalian, ada 3 klasifikasi pernikahan atau keluarga. Saya mau bagi. Kalau Anda baca tadi kan pertama dikatakan ada anggur yang anggurnya sudah habis kan di pernikahan tersebut. Ini memberikan gambaran ada pernikahan yang keluarga yang sedang bergumul. Kalau ditanya sama pendeta, Pak Rudi, gimana kabarnya? Saya tanya. Wah, langsung mungkin nyanyi, semua baik Pak, semua baik Pak. Tapi berapa bulan kemudian dapat kabar, sudah mengajukan surat cerai. Kita semua kaget. Doa saya Anda tidak mengalami hal ini, saudara sekalian. Yang kedua, ada keluarga yang hanya bertahan. Yaitu tadi pernikahan di Kana mengandalkan anggur murah atau kurang baik, saudara sekalian. Di sini keluarga tidurnya sudah terpisah, mungkin tempat tidurnya sudah twin bed lagi. Jadi mereka hanya bertahan hanya demi anak, saudara. Ini tren keluarga di negara-negara barat atau di Amerika lah. Setelah anak terakhir mereka menikah dan mereka sudah besar kan bisa menikah dan bilang, oke, fine, anak kita terakhir sudah menikah, kita cerai. Kamu ke kiri, saya ke kanan, ya kan? Dan salam kompak selalu. Ya, ini psikologi modern yang mengatakan co-parenting, ya, merupakan pengasuhan bersama. Padahal sudah bercerai, saudara sekalian. Dan mereka selalu menyatakan lebih baik cerai kalau tidak cocok. Yang penting nanti pengasuhan bersama. Kelihatannya keren. Tapi saya sampaikan, saudara, ini bukan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan adalah keluarga bukan cuma sekedar bertahan, tapi keluarga saudara yang ini yang tahap ketiga yang saya ingin bahas. Yaitu keluarga sampai maut memisahkan, saudara sekalian. Apa itu? Anggur yang baik menjadi yang terbaik, saudara sekalian. Ini merupakan pernikahan yang langgeng. Pernikahan yang tentu kita berharap pernikahan yang berbahagia tentunya. Nah, tentu pernikahan yang bisa langgeng bagaimana sampai benih-benih cinta kita itu terus bertumbuh. Pernikahan awal, wah cintanya kan menggebu-gebu. Masuk pernikahan kelima mulai menurun 10 sampai 15 tahun, 25 tahun mungkin menurun. Sebaiknya bagaimana benih cinta itu bisa bertumbuh. Nah, saya mendapati, ini satu kisah, saudara ya. Bagaimana ada sebuah keluarga, ini kakek nenek sudah menikah kurang lebih 50 tahun. Saudara. Satu kali datang temannya. Temannya datang dan kemudian dia panggil, sayang, dia panggil istrinya. Ini ada teman kita, Pak Hadi. Oh ya, terus istrinya keluar, oh iya. Darling, boleh buatkan minuman. Panggil tadi kan sayang, sekarang darling. Terus waktu diantarkan minuman, ini saya minumannya. Termasuk kuenya ya, my love. Wah, pakailah kata my love, saudara sekalian. Waktu datang istrinya antarkan semua makanan dan minumannya, teh dan minuman. Bilang, oke, thank you, my cantik. Wah, kelihatannya ini kan kata-kata manis-manis semua, saudara. Temannya heran. Temannya bilang, bro, lu ini udah menikah berapa tahun? Kok kalian masih mesra-mesra sekali? Oh iya, kamu mau tahu rasanya enggak? Gini, jangan kau bilang-bilang sama orang. Jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya saya panggil begitu, saya lupa nama istri saya, saudara. Jadi, saudara, doa kita tentunya, ya ini hanya jokes. Doa saya, ya saudara memiliki pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang langgeng. Pertanyaannya begini, bagaimana menumbuhkan benih cinta dalam kehidupan kita? Seorang pakar dalam pernikahan atau keluarga, namanya Robert Sternberg, dalam bukunya yang berjudul, dia punya teori namanya Triangle Theory of Love. Atau dia katakan 3 unsur cinta. Saya ingin bahas sedikit kepada saudara. Kita belajar ya saudara. Bagi keluarga-keluarga Anda perhatikan, ini bagus sekali saudara. 3 unsur cinta dalam pernikahan itu ada yang namanya passion atau gairah. Atau yang berikutnya intimacy atau keintiman. Dan berikutnya adalah yang dia bahas tentang komitmen. Nah saya bahas satu-satu saudara sekalian. 3 unsur cinta ini pertama yang namanya passion atau gairah atau hasrat. Ini merupakan dorongan seksual dan gairah fisik yang dirasakan dalam berhubungan tentunya. Jadi pasangan semestinya memperhatikan waktu berdua, membangun kemesraan, atau saling mengisi bahasa cinta, saling memuji tentunya. Tindakan pelayanan, ada sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, tentu memberikan hadiah. Dan ini yang penting, saudara, hubungan seks yang secara rutin bagi pasangan tersebut. Saudara.
Sering orang bertanya, Pak Rudi, sering sih frekuensi orang dalam hubungan seks ya, dalam pernikahan, tergantung usia. Ya, kalau sudah di atas 50 tahun, di bawah 50 tahun kan beda, saudara. Di bawah 50 tahun mungkin seminggu 2 kali. Kalau mungkin di atas itu mungkin bisa frekuensi mungkin bisa lebih berkurang. Semua keluarga mendiskusinya, pasangannya satu sama mendiskusikannya. Yang mana yang bagi mereka yang lebih tepat, saudara sekalian. Yang berikutnya yaitu intimasi, keintiman. Ya, unsur cinta yang berikutnya keintiman. Jadi seperti kayak nyambung, cocok. Kalau ngobrolnya nyambung. Keintiman kan macam-macam. Ada keintiman dari hati ke hati. Keintiman secara emosional tentunya. Ada juga keintiman secara pikiran. Ada suami istri baru 5 menit bertukar pikiran, sudah ribut. Nggak cocok semuanya. Ya, karena pasti jalan berpikirnya berbeda. Tapi Anda harus bisa menemukan jalan tengah. Ini sebenarnya membangun, ini kalau kita cerita sebenarnya, ini sebenarnya membangun komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, saya coba bahas sedikit Bapak Ibu tentang 3 komponen dalam berkomunikasi. Pertama itu kata-kata. Kata-kata itu 7%. Jadi kata-kata cuma 7% punya pengaruh. Tapi nada suara yang menentukan 38%. Tapi yang menentukan juga bahasa tubuh, mimik, wajah, ekspresi. 55% saudara sekalian. Ada yang bilang, Pak, Rudi saya tidak masalah kata-katanya Pak. Tapi nada suaranya itu Pak tidak enak, sangat tinggi. Sehingga tetangga bisa dengar Pak. Dia bentak saya, dia kasar sekali. Biasa kan dia bilang, ngerti ya. Kan kalau kata-katanya baik kan, ngerti ya. Kalau nada suaranya tidak terlalu tinggi, tidak apa-apa saudara. Tapi kalau kita bilang, ngerti ya. Beda kan saudara. Ngerti ya? Kamu ngerti nggak? Itu kan sudah beda, saudara. Itu bisa salah tangkap, saudara. Atau bisa bilang kata-katanya baik, terserah. Terserah. Tapi kalau nada suaranya, terserah. Udah beda, saudara. Jadi ini menentukan sekali kadang-kadang komunikasi dalam suami istri itu gara-gara begini bisa ribut besar, saudara. Ada yang istri bilang, Kak, kata-katanya saya sudah lupa Pak Rudi. Tapi mukanya itu Pak, mimik wajahnya menyeramkan sekali. Marahnya kayak dia mau telan saya. Nah Bapak Ibu ini penting. Kenapa? Kita perlu belajar dalam teknik berkomunikasi. Anda perhatikan tadi kata-kata, nada suara, dan mimik wajah atau ekspresi saudara sekalian. Yang terakhir, unsur cinta yang terakhir adalah ada komitmen. Wah ini luar biasa. Ini merupakan keputusan dan keteguhan untuk tetap berada dalam hubungan. Komitmen inilah yang mempertahankan pernikahan saudara. Jadi unsur cinta ini Anda sebenarnya sebaiknya Robert Sternberg bilang, sebenarnya sebaiknya suami istri ketiga unsur ini alangkah baiknya Anda miliki dan kita bangun bersama-sama. Engkau yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi doa saya agar keluarga saudara diberkati Tuhan. Bagaimana hubungan anak dan orang tua yang dipulihkan Tuhan. Orang tua yang berfungsi baik sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Hubungan suami istri yang baik pula, yang dipulihkan juga. Komunikasi yang dibangun dengan bagus sekali. Tuhan memberkati semuanya. Happy Sunday. God bless you all. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai dengan firman-Mu Tuhan. Kami semua sudah selesai dengar firman Tuhan. Dan Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba berdoa agar semua yang mendengarkan firman keluarga yang diberkati Tuhan. Kalaupun ada di masa-masa sulit Tuhan dalam keluarga mereka, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah mereka. Seperti pernikahan di Kana Tuhan, Kau hadir dalam pernikahan Tuhan. Kau bisa mengubahkan yang masalah berat. Engkau mampu mengubah menjadi masalah, menjadi kehidupan dalam kehidupan keluarga itu menjadi harmonis kembali Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, keluarga-keluarga yang dipulihkan, hubungan anak dan orang tua yang dipulihkan, bagaimana kami orang tua yang berfungsi sesuai firman Tuhan. Dan bagaimana kami suami istri membangun hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Hamba memberkati, melepaskan berkat-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Ada roti dan cawan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Setelah setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, dosa semua umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan juga, lewat perjamuan kudus, maka iman, pengharapan, kasih kita biar semakin kokoh di dalam Dia. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba. Mari kita angkat cawan ke atas. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Rema yang sungguh memberkati hidup kami, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus pakai lebih heran lagi untuk memberitakan kabar keselamatan, mengajar banyak orang kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga boleh menikmati perjamuan kudus dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kehidupan iman, kasih, pengharapan kami dikuatkan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga seluruh persembahan hari ini. Kami percaya kami belajar memberi dengan ucapan syukur kami, dengan penuh kerelaan dan dengan penuh sukacita. Semua yang melayani hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin.